Yang kita kebetulan masih ada 2 personil yang belum bergabung, ada Kak Endang ya, Kak Iya, ada Upi, Kak Endang Palupi dan juga sama Kak Dita. Kak Dita yang lagi di luar tadi katanya. Ya, Ini sudah ada ber-12, tidak apa-apa. Nanti kita sambil jalan aja teman-teman semuanya. Selamat sore. Ya, selamat sore Mungkin Kak Dias yang sudah on-kan. Selamat sore juga Kak Dharma. ada Kak siapa ini? Iya. Masih ada Kak Nina, Kak Gali, Kak Fahru Riza, Kak Afif Fatul, Kak Nurani, Kak Hudaniar. Hudaniar kan nggak apa-apa mungkin karena lagi di luar juga mungkin. Oke, selamat sore teman-temanku semuanya, kakak-kakak, atau mungkin ada adik-adiknya juga ya. Adit ya, adik. ya masih ada, Dik. Selamat sore ya, mungkin untuk ada yang baru pertama kali mungkin ya. Kemarin ikut gabung sama tidak sadar bergabung karena belum kenal juga. Kita nanti sembari menunggu Kak Kopi dan Kak Cita. Kita ngobrol aja ya teman-teman, nggak masalah berapapun orangnya, nanti kita ngobrol santai aja. Kita dari tukang finalis ya, tadi kata Kak Niken, kita jadi finalis kita Humas pada Jawa Tengah yang kemarin tanggal berapa ya kita ya selesai ya 6 bulan lah pokoknya lah. Kalau teman-teman kepengen merasakan lomba yang cukup panjang ya, karena ini ke depan ada Duta Humas ya teman-teman bisa ikut supaya bisa merasakan sensasinya kegiatan setengah tahun. Ya, jadi kalau teman-teman yang hari ini pengen tahu, kami berberapa ya? Ber-40 apa ya? Ber-40 ya kan ya waktu itu ya. Iya, kurang lebih begitu. Iya, kita ber-40. Iya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, jadi beberapa waktu yang lalu, Kuartir Daerah Jawa Tengah itu baru saja selesai menyelenggarakan kegiatan penganugerahan anugerah kehumasan Pandu Citra Loka tahun 2021. Nah, salah satu dari rangkaian kegiatan tersebut adalah ada Duta Humas. Nah, untuk Duta Humas sendiri itu prosesnya begitu panjang. Ya, tadi yang seperti disebutkan oleh Kak Anjar itu ada 6 bulan. Memang itu 6 bulan kami jalani gitu. Dari yang awalnya kami diberikan BIMTEK selama berapa hari itu ya BIMTEK-nya ya. Pokoknya dengan pemateri-pemateri hebat gitu kan. Terus kemudian kita diterjunkan untuk bakti di kuartir cabang masing-masing bekerjasama dengan humasnya. Terus kemudian setelah itu baru bikin laporan ya. Ya, bikin laporan dulu, terus kemudian pemaparan hasil laporannya baru dipilihlah 5 besar finalis Duta Humas. Gitu. Ya, jadi teman-teman kalau kemarin ada yang belum sempat mengikuti kegiatan Pandu Citra Loka, ya bisa nanti sambil ngobrol-ngobrol hari ini. Yang intinya memang kemarin setengah tahun lah, mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus kita selesai. Tepatnya tanggal berapa ya kemarin saya lupa lah. 14, 15, 16 kali ya. Enggak. Malah akhir Agustus saya ingat sekali karena saya pulang dari sana langsung ada upacara tingkat cabang. Itu upacara Hari Pramuka tingkat cabang. Berarti tanggal 29 kurang lebih. Iya. Ya, jadi start awal Maret selesai Agustus 12,5 tahun. Itu pengalamannya yang memang keren teman-teman. Ya, seumur-umur saya ikut pramuka pun baru kali ini ikut kegiatan sepanjang itu, rangkaian lomba yang sepanjang itu. Atau mungkin
ini dari Jawa Tengah semua enggak ya? Kan ini kan kira-kira yang per 10/9 ini. Oke. Nggak tahu, kita coba cek aja barangkali. Untuk Kak Dias yang sudah on cam. Halo Kak Dias. Masih di Halo Kak. Ya, Kak Dias dari mana Kak Dias? Saya dari Parkir Cabang Sukoharjo Kak. Oh, dari Sukoharjo. Masih Jawa Tengah ya. Oke. Terus kemudian tadi ada on cam yang on cam lagi kok. Kak Huda dari mana Kak Huda? Kak Huda Niar Nur Huda Adila. Niar. Masih Mic-nya, di Kak. Kak. Mic-nya Kak di on cam dulu mikrofonnya. Ya. Dari Wonogiri, Kak. Oke, dari Wonogiri. Sekarang mau pakai seragam? Habis kegiatan atau? Iya, Oke. ya untuk berjaga-jaga aja, Kak. Oh, jaga-jaganya. Jaga-jaga buat apa nih? Iya, nggak apa-apa. Mungkin Bagus mau salah. habis ini ngisi SKU mungkin. Oh, mungkin. Iya. Terus kemudian ini ada juga yang sudah on cam, Kak Fahru Riza. Halo, Assalamualaikum Kak Riza. Waalaikumsalam. Kak Riza dari mana? Ya, dari Jawa Tengah juga. Jawa Tengahnya mana nih, Kak? Ini ceritanya kita Ini suruh kebanyakan juga nebak Jawa ini. Tengah nih. Saya tebak-tebakan kita bertiga. Kalau Di menurut Magelang saya, enggak? ya Oke, kan Magelang. tadi aku mau ngomong gitu soalnya tadi Magelang. Iya. Ada-ada aja nih. Terus kemudian ini ada siapa lagi nih? Kak Nina kok Kak Kak Nina Fauziah nih. Seperti Halo Kak Nina. Bu Menteri ya. Kak Nina. Kak Nina kok gelap kameranya? Sinyal, Kak. Aduh, kondisi sinyal nih Oh kayaknya. iya ya udah. Kak Nina dari mana? Dari Aduh, kurang jelas. Dari Ini karena mungkin anggota pramuka ya. Jadi sehingga pakainya kode tadi terputus-putus. itu Morse berarti ya Kak Mungkin ya? Morse itu Kak tadi. Itu Morse Kak. Iya. Nggak apa-apa. Baik, terus ada juga yang udah on cam, siapa lagi nih? Ya. Jadi emang rata-rata yang sore ini yang baru bergabung itu dari Jawa Tengah. Gitu. Sebenarnya kalau yang pendaftaran itu dari luar Jawa pun juga banyak ya Kak Adit ya? Banyak banget, Kak. Yang dari luar pulau pun ada juga. Yang dari Aceh itu sebenarnya juga ada nih. Kalau tadi Kak Dharma katanya sedang di luar. Kak Anin dari mana Kak Anin? Kak Aninda Aprilian. Kak Anin lagi OTW apa ya? Kak siapa? Kak Anin. Aninda Aprilia Oh, iya. Sulistiawati lagi OTW itu naik pesawat. Kak Titis Afifatul dari mana Kak Titis? Atau sedang OTW juga? Oke. Kak Nurani Cantika Dewi. Oh, Kak. Ini Kak Solihatun saya tebak dari Sragen. Udah ada namanya, Kak. Itu bukan nebak itu. Namanya udah kelihatan itu. Udah kelihatan. Iya. Ya, jadi teman-teman semuanya memang sore hari ini kita sesinya benar-benar sesi santai. Kita nanti bisa tukar-tukar informasi. Nah, tukar-tukar ilmu kayak boleh sama teman-teman. Kita berlima, yang 2 belum hadir. Mau kita ngobrolnya santai mengenai kehumasan, kamu ngobrol-ngobrol tentang apa, teman-teman barangkali asing dengan istilah duta humas atau pandu citra loka. Oke, bisa kita nanti obrolkan. Yang jelas di kesempatan sore hari ini senang sih saya bisa ketemu sama adik-adik. Ya, sebelumnya ada adik, ada kakak juga, ada beberapa yang sudah kakak-kakak. Nanti
kemarin memang kegiatan kita Punsnet Duta Humas itu kegiatannya banyak banget teman-teman. Ya, tadi Kak Nika juga sempat bilang sedikit sih. Ya Kak Nika dan Kak Adit itu juga sama-sama dari awal sampai akhir kemarin finish. Selesai tanggal 29 Agustus pengumuman. Ada kemarin ada yang ikut malam penganugerahan nggak ini di antara teman-teman yang sudah hadir? Kak Riza ikut atau tahu Kak Muhammad Fadliza tahu nggak ada kegiatan malam penganugerahan yang Pandu Citra Loka? Atau mungkin Kak siapa, Kak Dias atau kakak yang lain? Barangkali ikut nggak waktu malam penganugerahan? Ya itu memang kebetulan waktu di malam itu kita ya berarti boleh katakan ending dari rangkaian kegiatan Pandu Citra Loka tanggal 23 Maret atau berapa belas Maret itulah sampai 29 Agustus. Nah, di malam itu Bang kita pengumuman ya bagi teman-teman yang kemarin nggak ikut, itu banyak banget kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pandu Citra Loka. Kemarin apa tuh sih ya? Ada kuis Pandu Citra Loka, terus Kak Niken ikut website, ya ada lomba website juga, website untuk waran, website untuk warcap, website untuk Saka teman-teman. Jadi kemarin Pandu Citra Loka itu kegiatan lebih banyak apa ya, kegiatan yang bersifat digital kali ya Kak Niken Kak Adit ya. Selain itu juga ada, selain ada Pandu Citra Loka, ada lomba website, pengelolaan website Pramuka, itu ada kategori WhatsApp, waran, sama Saka, Sako, Gudep. Atau ada yang ikut kemarin nih lomba Pandu Citra Loka. Kak Muhammad Fadliza, Huda, Kak Huda, Kak Nina, dan lain-lain, Kak Dias. Atau ada yang ikut kemarin salah satu peserta Pandu Citra Loka, ada enggak? Ada ya. Kita juga ada lomba podcast, teman-teman. Ada podcast Warcap, ada podcast Saka Sako Gudep, terus apa lagi ya? Film. Kita ada lomba film, ada film pendek, film pembelajaran, terus kemudian ini Duta Humas sendiri. Itu teman-teman. Kalau memang yang kalau Duta Humas itu sifatnya ya tetap mewakili budget cuma individu. Karena ada yang dari Gudep, ada dari Saka, kayak Pak Ade dari Saka, kami kan dari Warcap, saya sendiri dari Warcap. Itu. Itu ya Kak Adit. Nah ini mungkin silakan teman-teman. Sembari kita menunggu teman-teman, boleh kok teman-teman sudah mulai publikasi atau diinfokan. Diundang nih teman-teman. Yang lain boleh kok diundang sembari teman-teman kita ngobrol. Rekan-rekan bisa mulai undang-undang di sosmed, ya, di IG teman-teman, Twitter atau dan lain sebagainya. Yuk diundang supaya partisipannya lebih banyak. Nanti kita ngobrol lebih panjang, lebih asik. Ini baru beberapa. Kak Dias masih sekolah, Kak Dias? Di kelas berapa Kak Dias? Oh iya, itu karena masih di mood, jadi lagi sambil mengerjakan tugas ini Kak Dias. Oke. Ini Adit sama ini kan mana ini? Kak Fahruriza.
Tadi dari Wonogiri itu ya. Kak Dias lagi di rumah, Kak? Bagaimana Kak? Ya, lagi di rumah atau lagi di Saya di Sanggar Kak. Oh, DKC juga? Iya. Oh, DKC sudah berapa tahun? Saya di KC baru Kak di sini. DKC baru 3 tahun. Baru tahun ini Kak. Oh, baru tahun. Di apa, Kak? Di kajian, kegiatan, atau langsung jadi ketua? Bisa diulangi Kak? Di DKC-nya jadi di kajian, di kegiatan, atau di ketua? Di bidang kajian Kak. Wah, kajian. Kak Muhammad Faluriza sama di DKC juga nih. Oh, bukan Kak. Tapi lagi di Sanggar juga atau lagi di rumah? Lagi di rumah, Kak. Nah, Iya. nggak ada sekolah ini hari ini. Iya, nggak ada. Kelas 2 ya? Udah punya pacar Iya. belum? Belum, Pertanyaannya. Jangan. Oh, jangan. Kemarin ada yang ikut itu enggak? Yang kegiatan Duta Humas ini, Duta Humas. Ada yang salah satu kontingen, Kak Dias kan berarti sudah DKC nih, tahu informasi tentang kegiatan Pandu Citra Loka. Ikut enggak? Belum ikut Kak. Tapi tahu kemana ada kegiatan Pandu Citra Loka? Tahu. Tahu ya. Ya ini jadi mau teman-teman barangkali kita ngobrol santai aja lah. Mau ada yang mau ditanyakan, ngobrol. Ini ada juga anggota pramuka. Kakak Bantara. Salam pramuka kakak. Kakak Titis, kakak Salihatun. Kakak pramuka. Baru selesai ekskul Kak. Kak Titis. Enggak. Kak Titis dari saya tebak dari Jawa Tengah ya? Iya, Kak. Dari Betul. Kabupaten Magelang. Oh, berarti sama siapa tadi ya? Muhammad Faduriza ya, yang sama-sama Magelang ya? Iya, Kak. Iya, Kak. Satu pangkalan juga. Oh, satu pangkalan. Iya. Satu Pradana Putra, satu Pradana Putri ini. Enggak, Kak. Oh. Kak Niken juga Pradana. Bukan. Oh, bukan. Apa mangku adat dulu? Oh, Udah lama banget. sudah nanti jadi kelihatan. Oh iya deh. Ya, itu ada Kak Nina juga, Kak. Kak Nina yang sudah Kak Nina sudah sampai di Sanggar. Di Sanggar ya? Atau di rumah ini? Sinyal lagi. Iya. Kan ini kan kemarin gimana Kak? Setengah tahun ikut Duta Humas gimana Kak? Setengah tahun ikut Duta Humas itu apa ya? Sebenarnya kita tuh belajar untuk apa sih responnya gitu loh. Kita dituntut untuk mempunyai respon yang cepat gitu kan. Namanya juga kan humas ya. Humas kalau ada kejadian sesuatu tuh harus gerak cepat. Kita belajar gercep di situ. Kayak gitu. Jadi misalnya ada kegiatan dadakan pun ya udah terbiasa ya Kak Anjar ya, Kak Adit juga udah terbiasa gitu. Padahal kemarin itu kan 6 bulan yang lalu kan pandemi itu kan juga masih besar-besarnya ya. Jadi gimana caranya kita tetap bisa berkarya meskipun masih dalam kondisi pandemi. Kita nggak bisa ketemu secara langsung nih, tapi sebenarnya kita tiap malam itu ketemu via Zoom tapi itu. Biar ketemu sih. Ya ketemu tapi via Zoom. Itu. Nah, itu salah satu hal yang saya dapatkan dari kegiatan Duta Humas. Itu. Kita dilatih untuk gercep gitu, apapun
gitu. Mungkin untuk teman-teman pramuka yang di luar di Gugusupan pun juga mungkin udah terbiasa ya, karena mungkin orang-orang anggapnya oh pramuka itu selalu siap sedia gitu. Kalau ada kegiatan ya udahlah anak pramuka aja gitu kan, pasti sering kayak gitu kan, dan kita dituntut untuk selalu siap gitu. Karena memang kita kalau pramuka itu apa ya kayak udah dipercaya gitu loh ya kan, apa-apa ya udah anak pramuka we. Ya enggak sih? Iya, benar sih. Kayak kemarin saya ikut acara sosialisasi pencegahan penyalahgunaan nafsa ya, itu untuk Karang Taruna. Itu akhirnya panitia pun mengakui itu undangan 40 yang datang cuma awalnya cuma 17. Lalu terakhir cuma 23. Nah, kebetulan panitia teman ngobrol-ngobrol bahasa Jawa ini ngerti ya ngundang anak pramuka. Oh gitu. Mudeng ya sebenarnya. Ya pasti bahasa wetannya apa ikut kan coba ditransit itulah. Ya ngerti yang undang pramuka. Ya kebetulan saya orang ngapak, jadi bahasa ini kebanyakan teman-teman yang non ngapak ya. Jadi itu panitia, oh iya, memang beda lah kalau bukan anak pramuka. Bahkan kemarin sampai jam berapa itu? Datang undangan 8:30 mulai jam 10. Karena sampai jam itu enggak sampai 17 kalau cuma berapa? 10 apa berapa? Akhirnya sampai selesai. Nah itu nanti Kak Niken bilang apa-apa pramuka. Ini memang ada bedanya sih. Betul. Nah bahasa di tempatku elek-elek anggota pramuka itu bisa baris. Nah itu ya teman-teman ya. Itu istilah sih, itu istilah ibarat jadi bahasa. Nah, buruk-buruknya anak pramuka itu bisa baris dan barisnya benar. Hadap kanan ya pasti hadap kanan. Tuh. Nah, kan Adit ini Kak, sama nih, kita kan sudah 6 bulan kemarin waktu bahasa pendidikan militernya ya digembleng. Pendidikan militer. Bahasa ubah lokalnya itu digeladi tangguh. Geladi tangguh itu ya? Geladi tangguh duta humas. Iya Kak. Gimana? Selama 6 bulan kemarin ya? Iya tuh. Oke. Atau Kak Adit mungkin lebih dari 6 bulan, saya nggak tahu. Ya, kita juga hampir sama sih sama teman-teman juga, sekitar 6 bulan itu. Jadi 6 bulan kemarin tuh saya buat ngomong di depan kamera ini kadang juga masih sulit Kak, kayak gitu loh. Nah, tapi karena ada event Duta Humas ini, di mana kita hampir tiap hari itu pasti ada kegiatan Zoom meeting yang mau nggak mau kita harus on cam, harus ngobrol satu dengan yang lain gitu kan ya, dengan secara virtual gitu kan. Nah, itu mendorong saya juga buat bisa ngobrol di depan teman-teman kayak gini gitu loh. Ya mungkin kalau kemarin gak ada event Duta Humas juga nggak tahu juga nih ketika pandemi itu kegiatan kita ngapain aja kayak gitu. Mungkin seperti itu ya gambaran kecilnya gitu. Karena Kak Adit juga termasuk apa namanya kakak-kakak di balik layar ya. Iya, sebenarnya saya di balik layar. Saya juga sedang di balik layar. Kalau sekarang udah di depan layar nih. Nah, kalau itu kan tadi apa yang dapat, mungkin bisa di-share teman-teman apa saja yang kemarin kita dapatkan di, kalau tadi kan manfaat ya. Kalau mungkin rangkaian nih kader atau kan supaya teman-teman bisa tahu betapa nikmatnya 6 bulan, jangan digembleng lah. Kalau digembleng kan istilahnya apa ya? Terus didampingi, dididik, dimotivasi, dimonitoring selama 6 bulan sama kakak kita yang kalau kakak kita yang mendampingi masih di balik layar ya Kak Adit belum muncul ini. Di balik layar kan itu Masih tidak perlu ditanya lagi. Tiba saatnya akan muncul di depan layar kakak adik semuanya yang kemarin mendampingi kami selama setengah tahun. Apa aja nih Kak Adit mungkin bisa disampaikan atau kan apa yang kita lakukan waktu di Duta Humas? Kenapa?
apa baik yang kita lakukan. Oh, yang kita lakukan. Yang pertama itu kita belajar untuk bikin konten, ya kan? Iya, Misalnya, ada BIMTEK-nya dulu tuh. dulu ada BIMTEK-nya, bikin konten yang bagus itu seperti apa, terus kemudian juga public speaking juga ya dulu ya, kita diajari public Iya, itu speaking ada. juga. Terus kita dikasih pengetahuan tentang COVID gitu kan, soalnya memang salah satu misi kita juga kita untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang penyebaran dan juga penanggulangan COVID-19. Kan memang pada saat itu COVID kan lagi tinggi-tingginya dan kita memilih jalan untuk berbakti di media sosial gitu. Termasuk juga penangkalan hoax gitu kan. Seperti yang kita tahu pada saat itu memang hoax tentang COVID itu kan banyak banget kan. Kan masih ingat ya ada hoax yang habis disuntik terus kemudian bisa badan mengandung elektromagnet, ya nggak sih? Iya, Masih ingat itu kan ya yang masih ada tuh. beritanya terus nempel di tangan itu uangnya. Nah, itu kan salah satu hoax yang nyebar di masyarakat kan. Nah, datangnya Duta Humas, teman-teman Duta Humas juga itu untuk menangkal itu semua. Bahkan kita juga sempat menginisiasi kegiatan Joko Timeline. Masih ingat kan? Joko Timeline. Masih. Jadi ini mungkin juga bisa dilakukan oleh teman-teman juga nih. Joko Timeline itu sama halnya seperti Joko Tonggo, tapi secara online gitu. Misal timeline kita kok ada berita-berita yang nggak benar nih, kita tahu ini beritanya nggak benar sumbernya. Kan udah tahu ya ciri-ciri berita hoax kan ya, sumbernya nggak benar, terus beritanya nggak masuk akal. Nah, misalnya kita menemukan hal-hal semacam itu, sebagai apa nih yang kita lakukan gitu kan ya? Sebagai pramuka, wajib kita untuk menegur yang menyebarkan Konten, ya? gitu kan, yang menyebarkan konten tersebut, ditegur, terus kemudian kita kasih tahu berita yang sebenarnya itu apa, gitu. Soalnya pada saat itu hoaxnya kan parah banget, gitu. Terutama yang kalau saya bilang sih sekarang masih yang di grup WhatsApp keluarga, ya kan? Apa-apa share ya. Itu biasanya kalau omnya kita atau mungkin bude-budenya kita, pakde-pakdenya kita gitu kan, misal ada info itu kan langsung asal share gitu kan. Nah, kadang nih yang muda-muda sebenarnya tahu kalau itu hoax, cuman pengen menegur itu jadi masih ada nggak enak om kok nggak enak itu bude kok nggak berani gitu. Tapi kalau misalnya kita diemin, kita nggak tahu itu beritanya bisa sampai kemana-mana, bisa sampai ke grup-grup yang lain. Gitu. Jadi saya juga mengajak buat teman-teman anak muda ini yang akses internetnya lebih luas. Jadi misalnya ada di grup keluarga kok ada berita-berita hoax, minta tolong untuk ditegur gitu. Tapi negurnya juga baik-baik. Jadi biar tidak menyinggung perasaan. Itu salah satu misi kita pada saat itu Duta Humas yang kemarin. Begitu. Jadi untuk gimana cara ngecek hoax atau bukan atau terus berita-berita yang benar atau enggak, kayaknya ada materi tersendiri ya Kak Adit ya. Iya. Nanti kedepannya kita akan ada sesi buat bahas tentang itu semua gitu. Gitulah. Nanti ada materinya tersendiri, jadi mulai dari awal sinilah, cuman mengajak teman-teman yang masih muda, yang akses internetnya lebih banyak, yang masih istilahnya jangan malas untuk cari informasi yang benar gitu. Ketika memang ada salah satu dari keluarga kita yang menyebarkan berita yang tidak benar, ya kewajiban kita untuk mengingatkan. Itu. Yang bagi yang masih muda ya. Apakah Kak merasa sudah bisa? Oh, Kak Anjar udah nggak muda toh? Saya itu masih muda, sudah rambutnya masih hitam kok. Oke. Boleh lah. Ya, sebenarnya kemarin banyak banget. Ya, mungkin kita juga kan didorong supaya bukan hanya sekedar jadi Duta Humas ya.
tapi juga jadi apa ya, kita anti hoax sekali ya. Kita anti hoax, terus juga kita didorong Jadi dulu juga apa sih apa? juga apa lagi ya? Kita sampel lain mungkin. Kita kembali intinya gitu teman-teman. Kemarin memang benar sih kata Kak Niken ya. Ya karena yang namanya humas itu kan apapun alasannya itu menjadi corong ya. Corong terdepan bagi kalau kita berbicara organisasi pramuka ya berarti corong terdepan di pramukanya atau digerakkan pramuka masing-masing Koarcap. Nah, kalau saya di Koarcap Purbalingga, Kak Niken Demak, Kak Dis Kota Semarang, Kak Dita Klaten, dan Kak Opi Karanganyar, ya berarti kita untuk didorong supaya ya kalau bahasa dia frontman lah, ya frontman atau front woman, tapi bukan front woman yang front office itu bukan, selamat datang itu bukan. Ya dalam materi kita bukan ya, intinya adalah kita didorong supaya lebih gerak cepat lagi. Mungkin di antara kemarin 40 anak kurang lebih sudah cepat memberikan informasi terkait organisasinya karena mungkin mereka juga di humas atau sebagainya lainnya. Nah kita di setengah tahun ini kemarin kita luar biasa, kita didorong ya ditarik ya sudah didorong terus ditarik supaya lebih cepat ya. Iya, betul. Ada didorong ya, ya didorong iya, ditarik iya. Dan itu teman-teman kemarin kita tuh bukan sekedar pendamping, kita bukannya sekedar memberikan teori ayo supaya cepat enggak. Dia juga mencontohkan, dia juga mengajak, mendampingi itu teman-teman. Jadi memang dan alhamdulillah kerasa sih, kalau saya pribadi kerasa kan ikan Kak Adit, jadi kerasa after before after sebelum masuk ke Duta Humas memang ya sedikit banyak ada bedanya lah, banyak bukan sedikit, banyak gitu. Kita bagaimana kita bisa lebih mencintai kehumasan. Ya, kalau saya ngomong sih lebih mencintai kehumasan. Terus lebih enjoy dengan kehumasan itu sendiri. Bagi teman-teman mungkin barangkali yang apa sih kehumasan, kayaknya asik loh teman-teman. Serius Kak Ani kan apalagi juga di Andal Humas. Saya juga di Humas. Kak Adit apa ketua Saka Milenial apa Dit? Dewan Saka ya Dit? Dewan Saka. Ya. Dewan Saka Milenial. Kan sudah kelihatan tampang ketua Dewan Saka. Masya Allah. Kalau saya tampangnya bukan ketua, jadi karena belum ada Saka milenial di sini. Ya udah langsung bikin Kak abis ini. Besok lah, habis Jumatan. Oke, boleh. Oke, siap. Itu ya teman-temanku. Kalau Kadit gimana Kak? Kemarin ada mungkin yang ketinggalan nggak kemarin yang kita kerjakan? Nah, kita kan udah dijelasin sama Kak Anjar dan Kak semua deh. Udah terdasin. Gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang pengen bertanya, menanyakan sesuatu, apapun lah, bebas. Bisa ditanyakan ke Kak Anjar atau mungkin Kak Adit. Ke saya juga boleh. Ini ada Kak Abdillah juga loh ini. Halo Kak Abdil. Kak Abdil ini juga Duta Humas juga dari Rembang. Di Rembang ya? Dari Rembang. Ya, pantesan aku tadi agak lihat-lihat itu kayak itu. Penulisan namanya itu hampir sama saat kita sering-sering Duta Humas soalnya. Iya. Ini yang soundnya selalu beda sendiri. Nah, ini udah ada yang gabung lagi nih, ada Kak Endang Palupi nih. Oke. Selamat sore Kak Endang. Kemana ini? Halo Kak Upi. Nah, ini udah ada nih.
Halo semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang wabarakatuh. kembali. Ya, jadi teman-teman ini Kak Upi juga salah satu finalis Duta Humas Jawa Tengah. Oke, ini juara 2-nya ya, untuk informasi ya. Untuk juara 1 itu sebenarnya Kak Anjar, juara 2 Kak Upi, juara 3 nanti juara 3 itu ada Dita gitu. Gitu. Jadi sebenarnya dari tadi yang ngomong itu juara 1-nya, Kak. Tapi kayaknya semuanya juara 1 deh. Ya, ini Kayak juga Kak ada. Anjar. Iya, betul. Ini juga udah ada Kak Dita loh. Halo Kak Dita. Tuh. Ya, yang pakai nama Saka milenial tuh. Namanya masih Saka milenial. Sebenarnya dari tadi udah gabung tuh. Buat aku gabung mengawal kakak sekalian. Oke. Aduh, dikawal nih. Sudah di rumah Kak Dita atau sudah di Sanggar juga, Sanggar Klaten? Mas, Tak kira ikut-ikutan yang lain masuk ke Sanggar. mengawal kawannya kakak sekalian dalam jago berinternet. Iya. Nah, itu tadi sudah cerita nih Oke. banyak Kak. Ini sampai mana ya Kak ya? Udah perkenalan belum nih? Ini sudah Tinggal- kalau perjalanan itu tinggal sudah Kak sampai Upi ya? Wonosobo. Sudah Wonosobo ini, sebentar lagi sampai Semarang. Ya tinggal Kak Upi sama Kak Dita yang belum kenal. Silahkan kenalan. Oh gitu. Mau kenalan dulu nggak nih kakak-kakak yang lainnya? Halo. Kok nggak on cam semua sih? Iya. Mungkin karena faktor Iya. kenal atau mungkin faktor yang Halo, lain. selamat sore. Juga Kak. Selamat sore kak. Ini dari mana aja nih? Izin ya Kak Anjar, Kak Niken, Kak Adit, Kak Dita mau perkenalan dulu. Ya, silakan. Halo, nama saya. Saya salah satu teman-teman dari Duta Humas, teman-temannya mereka. Nama saya Kak Endang Palupi, tapi biasanya dipanggil Kak Upi. Rumah di Karanganyar. Udah ada yang tahu belum Karanganyar itu mana? Di Jawa Tengah itu Pak pasti kan? Sebelah situ. Karanganyar itu di sebelah Kecamatan Bobotsari. Rosari mana? Pasti taunya pada Surakarta nih pasti ya. Oh, enggak, di sebelah kecamatan itu namanya Kecamatan Karanganyar. Biasanya juga ada Oh iya, Karanganyar tuh banyak. Nah, kebetulan kalau aku Oh iya, di Demak pun juga ada Karanganyar loh. Aduh. Surakarta, Jawa Tengah. Jadi sebelahnya Gunung Lawu. Kalau kakak-kakak semua udah pernah muncak ke Gunung Lawu, berarti ngelewatin rumah saya. Gitu. Nanti kalau kita udah kenalan, kita bisa jalin silaturahmi lewat IG ya Kak ya, Kak Niken, Kak Anjar. Nanti kita untuk teman-teman gelar Saka Milenial untuk bisa follow kami semuanya biar kita nambah teman, terus tetap silaturahminya terjalin. Nanti bisa share ya Kak ya. Kalau Instagram saya di @upcpalupi, silahkan di follow sekarang guys. Terus sekarang lagi sibuk Gercep ngapain ya? banget. Ayo semuanya harus segera cepet-cepet kenalan karena waktu kita terbatas, ntar lupa lagi kalau nggak di-publish sekarang ya. Terus kesibukan saat ini kerja udah gitu aja. Terus di Pramuka ngapain Kak? Oh iya, kalau aku sama kakak-kakak yang lain tuh agak sedikit berbeda. Kalau saya mah
di Pramuka anak baru ya, nggak kayak Kak Niken, Kak Anjar, Kak Adit, Kak Dita itu udah jagoan banget kalau Pramuka. Cuman aku di Duta Humas ini justru malah ketemu sama keluarga baru, ketemu soul yang berbeda di Pramuka kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang juga anak baru juga di Pramuka. Halo? Kayaknya anak-anak lama kayaknya ini semua nih, udah Kak. senior semua ini ya. Ya Kak Upi ya. Udah senior kayaknya nih. Iya, ini udah pramuka dari lahir nih kayaknya. Nah, aku pengen nih teman-teman kakak-kakak sharing selama di pramuka itu yang udah dilakukan apa aja, terus visi misi ke depan lewat pramuka itu kayak apa gitu Kak, pengen ngerti. Mungkin 3 orang yang mau menjawab, silahkan. Ada Kak Nurani, Kak Solihatun Fitri, Kak Muhammad Hidayatullah, silahkan bercerita. Barangkali saya terinspirasi dengan Kak Muhammad Hidayatullah. Iya Kak. Bisa Ya sekedar sharing aja ya Kak. Mungkin aku awali dengan perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya salam terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat kakak-kakak semuanya. Kenalin, nama saya Muhammad Hidayatullah. Bisa dipanggil Hidayat ataupun kalau lebih akrab biasanya lebih dipanggil Hidan sih. Biasanya dipanggil Kak Hidan atau sebagainya gitu. Asal saya dari Kudus. Namun untuk saat ini saya berdomisili di Kota Semarang karena saya sedang melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Oh, adik kelas, halo. Nah ini ketemu nih sama kakak alumni nih. Iya kan Ikan ya? Iya, Bahasa Jawa, PBSJ. Loh, kok tahu? Ya. Soalnya kan jejak digital kan ada Kak. Oh, gitu. Ya. Monggo dilanjutkan dulu. Mungkin kalau dari pengalaman pramuka ya, dari saya pribadi itu dulu awalnya pada saat SD masuknya ke Kepanduan Hizbul Waton ya, ke Hizbul Waton, kemudian pada saat naik ke Madrasah Sanawiyah itu udah masuk ke pramuka, cuman dari pramuka sekolahnya itu belum terlalu kayak serius banget gitu. Di situ belum terdapat gudeg juga, tapi setelah masuk ke SMA sebenarnya saya nggak terlalu minat lagi ke kepanduan, begitu ke gerakan pramuka dan lain sebagainya, malah nggak tertarik ke dunia organisasi pada saat SMA. Kan di saat awal-awal kelas 10 saya bertemu dengan beberapa teman saya yang mereka itu adalah alumni dari SMP 3 Kudus, dan itu terkenal dari sikap kepemimpinannya, terus prestasi-prestasinya. Nah, di situ saya berbaur dengan mereka itu. Kenapa? Terus dan secara tidak langsung saya pun kayak ikut tertarik ke mereka. Yang awalnya aku tidak suka ke organisasi, terus saya coba ikut terjun ke situ karena orang-orangnya itu memang baik gitu. Dan bisa mempengaruhi saya dalam hal yang positif. Awalnya itu saya ikut organisasi yang bela negara. Mungkin kakak-kakak pernah yang tahunya kayak PBN, ya istilah kayak menwa di universitas gitu. Cuman kalau di tingkat SMA itu namanya pendidikan bela negara. Nah, dari awal PBN terus beralih ke pramuka, itu orang-orangnya pun sama juga. Jadi secara tidak langsung saya pun terjun ke pramuka pada saat SMA itu. Pada saat SMA tersebut pun pramukanya ya biasa-biasa aja sih. Mungkin aku pas tujuan awal aku ikut pramuka ya karena orang-orangnya asik, terus juga bisa saling memotivasi dan bisa mengingatkan hal-hal yang baik juga. Terus makin berlanjut lagi, saya juga diberi kesempatan untuk mewakili sekolah saya untuk mengikuti berbagai kegiatan lomba. Dan di situ pun saya merasa kayak merasa terhargai gitu.
Dan saya pun kayak merasa bertanggung jawab telah diberikan amanah tersebut untuk memberikan kemampuan ataupun memberikan sesuatu yang maksimal untuk sekolah kayak gitu. Mulai dari kayak lomba PBB, terus dan lain sebagainya deh. Dan pada saat melanjutkan organisasi di Pramuka, lebih tepatnya jadi Dewan Ambalan tersebut, saya pun diamanahi juga menjadi pemangku adat. Padahal sebelumnya saya pun nggak begitu memahami tentang Pramuka itu sendiri, tapi dari teman-teman pada saat musyawarah ambalan, saya terpilih dan dimandatkan untuk menjadi pemangku adat. Dan di situ pun saya diri sendiri itu merasa challenge kayak gitu untuk menjaga adat dan seterusnya. Terus untuk kegiatan kuartir, pertama kalinya saya mengikuti kegiatan kuartir itu pada saat perkemahan Wirakarya daerah pada tahun 2017. Dan itu langsung bertingkat langsung ke daerah, dan saya itu pun kaget juga sih, soalnya kan di tingkat ranting sama cabang itu belum begitu berbaur dengan yang teman-teman pramuka tingkat ranting maupun cabang. Paling ya berkutik di tingkat pangkalan saja gitu. Cuman bermula dari kegiatan daerah, saya pun langsung mengenal dengan beberapa teman-teman yang dari GKC, Warcap, Saka, dan di situ pun bisa meluaskan relasi saya secara pribadi. Terus kemudian pulang dari PWD, langsung ditarik menjadi Sangga Kerja PWC. Sebenarnya itu sebagai tawaran aja sih. Kamu mau gak jadi Sangga Kerja PWC? Ya udah, saya mau, soalnya kan sebelumnya kan udah diikutkan di PWD, paling enggak ilmu yang saya dapatkan di PWD pun harus saya aplikasikan di kegiatan PWC, meskipun itu hanya sekedar jadi Sangga Kerja gitu. Terus sampai sekarang sudah lulus, masuk ke Universitas Negeri Semarang, saya pun mengikuti pramuka lagi karena saya merasakan pramuka ini sangat berimpact pada diri saya sendiri gitu. Mulai dari pertemanan, terus bisa mengisi waktu luang. Karena kalau dalam satu hari itu kan ada 24 jam. Kalau kita tidak mengisi 24 jam tersebut dengan hal yang positif, maka yang terjadi adalah terisi dengan hal yang negatif. Jadi bagaimana kita memilih 24 jam itu kita isi dengan hal yang positif ataupun yang negatif. Dan saya sendiri pun menggunakannya untuk mengikuti kegiatan di pramuka. Dan di Universitas Negeri Semarang pun saya juga berjumpa dengan teman saya yang di SMA. Jadi saya pun ikut dalam organisasi yang sama, di fakultas yang sama, di Ilmu Keolahragaan. Mungkin kalau Kak Nikan tahu ya, jadi GL6. Dan di situ saya juga menemukan orang baru lagi, yaitu Kak Ihsan. Mungkin Kak Adit tahu ya, Kak Ihsan ya. Ya itu jadi teman saya juga di IKA fakultas. Terus saya pun ditarik ke Saka Milenial. Sebenarnya saya tanya-tanya ke Ihsan juga, koordinasi, konsultasi juga. Kak, aku ingin ikut Saka. Ada rekomendasi enggak gitu? Yaudah ikut Saka Milenial aja gitu. Yaudah aku coba masuk. Oh ternyata hampir sinkronisasi dengan diri saya. Soalnya saya juga menyukai hal-hal yang berbau digital. Kurang lebihnya seperti itu. Gitu. Dan sampai sekarang ya masih berlanjut. Terus ada kegiatan kemarin, ada webinar hoax, anti hoax yang dilaksanakan di mana ya, di Diskominfo sekarang Kota Semarang kalau tidak salah, yang di Telkomsel. Nah itu bisa hadir secara offline. Kemudian ikut pelantikan anggota Saka Milenial Kota Semarang, meskipun itu online, secara daring. Terus berlanjut kemarin ada kepelatihan dari Sandek, komunitasnya Kak Adit, untuk programming aplikasi itu. Dan mungkin itu aja sih. Terus sampai sekarang ada gelar Saka Milenial, kenapa nggak ikut gitu? Ya udah aku ikutin aja. Terus sampai sini deh. Itu aja sih sharing-sharing saya. Keren banget. Keren banget. Harusnya kemarin juga ikut Duta Humas Pandu Citra Loka ya, makin keren.
Mungkin plat info mungkin Kak. Jadinya kurang. Iya, ya. Tahun depan ya harus ikut pokoknya biar Ya kita Allah. regenerasi. Mohon bimbingannya juga Kak. Kakak-kakak Duta Humas. Siap. Dan kelanjutannya panjang kali lebar kali tinggi, tapi wah itu bisa jadi Kak Hidayatullah sampai sekarang. Semoga menginspirasi juga untuk kakak-kakak yang lain, dan bukan cuma kita di sini maksudnya yang kakak sebagai Duta Humas dengan embel-embel seperti itu, tapi kita semua itu mempunyai bakat atau potensi diri untuk menginfluence kakak yang lain, orang di sekitar kita juga. Begitupun buat Kak Hidayatullah dan kakak yang lain. Begitu. Gimana nih Mbak KRT, Kak Gigi Nanjar? Kak Gigi Nanjar belum masuk misalnya. Suaranya Kak Endang kurang kenceng nih. Topik. Suaranya masih kurang nih. Nah itu belum. Nggak masuk sama sekali malah. Iya. Dari Iya, tadi tuh pelan-pelan ngomong. maksudnya. Cek. Nah ini udah. Gitu. Oke. Ini lebih kencang. Nah, sebenarnya tuh kita sore hari ini pengen ngobrol sama kalian. Kan kita Duta Humas nih. Supaya kita tuh tahu gitu potensi-potensi yang lain yang mungkin bisa membawa pramuka tuh lebih baik lagi. Ternyata lewat bukan satu-satunya ya, cuman kehumasan dalam pramuka itu sangat memiliki sumbangsih yang besar dalam kemajuan. Bukan begitu, kakak-kakak? Iya betul. Humas itu kan yang mungkin kalau dulu zaman SMA mungkin teman-teman taunya humas adalah tugasnya ngirim surat. Ya nggak sih? Betul. Iya ya. Yep. Ya kan taunya ngirim surat. Kalau misalnya ada kegiatan kirim surat ya itu bagiannya humas. Tapi sebenarnya teman-teman humas itu lebih dari itu gitu kan. Humas itu adalah yang membentuk citra sebuah organisasi itu tersendiri. Citranya mau dibuat seperti apa? Nah, itu ada di tangan humas. Gitu tinggal humasnya nih. Pengennya ya bukan tinggal humasnya sih, tetap tujuan dari organisasi, tapi yang bergerak di situ adalah humasnya. Gitu. Betul. Organisasi itu bisa mendapat citra yang baik ya salah satunya lewat humasnya. Tuh. Kalau sekarang perkembangan media sosial sudah begitu pesat, nah salah satu pembentukan citra sebuah organisasi itu juga bisa melalui media sosial. Gitu. Dan memang saat ini ya yang kemarin saya sering bilang ke teman-teman semuanya, kalau dulu ada mulutmu harimaumu, terus kemudian bergeser lagi jarimu harimaumu. Nah, kalau sekarang ada nih medsosmu adalah brandingmu. Iya betul. Betul. Ya. Terus kalau kata filsuf mah, dulu aku berpikir maka aku ada, tapi kalau sekarang aku online maka aku ada. Jadi iya, betul. Mengisi timeline itu sangat penting, ya nggak sih? Ngisi timeline dengan apa ya? Kamu tuh ingin dicitrakan seperti apa di sosial media itu sangat bisa. Makanya zaman sekarang mah harus pinter-pinter gitu ya, membuat citra yang baik, tapi juga itu merupakan citra yang betul-betul dilakukan. Kayak sharing aja pengalaman-pengalaman yang kita dapat waktu kemarin kita final, kita diajak untuk ke media online, terus media cetak, dan juga radio, itu memang kita belajar banget kehumasan, bagaimana cara kita membangun citra yang baik sebuah organisasi. Kayak gitu. Jadi bedanya humas dengan pers itu, kalau pers dia nggak berwajib atau tidak bertanggung jawab kepada siapapun, tapi dia menganut asas bebas yang bertanggung jawab. Cuman kalau humas, sebuah organisasi itu dia wajib untuk membangun citra yang baik dari organisasi itu. Bedanya di situ, humas dan pers. Tuh. Ya nggak, Kak? Ini kan bisa diceritain, Kak, pengalaman apa aja nih kaitannya dengan kita bikin press release waktu di media cetak, Kak?
Biar kakak-kakak di sini semua tahu. Waktu di media cetak ya. Kan pasti Di aku telat Jateng ya. Pos. Yang di Jateng Pos Oh aku iya, nggak ikut ya ya. udah kalau gitu di Suara Merdeka. Di Suara Merdeka kalau gitu. Jadi mungkin buat teman-teman ceritanya itu Gimana sih waktu cara bikin finalnya itu saya pers sempat yang telat bagus? ya. Oke. Hmm. Bikin sebenarnya juga yang pada dasarnya kita kalau misalnya kita mau bikin sebuah berita itu seperti pelajaran-pelajaran di pelajaran bahasa Indonesia sih, yang penting 5W 1H aja sih sebenarnya itu. Dan juga misalnya kadang ini yang sering dialami kesulitannya adalah bingung untuk mengawali, ya kan. Salah satu kendala kita nulis berita adalah bingung mengawali. Nah, kalau misalnya biar kita terbiasa untuk menulis, berarti kita harus banyak-banyak baca terlebih dahulu ya. Salah satu aspek kebahasaan itu kan menulis, pasangannya adalah membaca. Kalau kita banyak membaca berita, insya Allah nanti ketika kita harus menulis berita, kita bisa lancar. Seperti itu sih kalau dari saya gitu. Kalau misalnya kita pengen lancar berbicara, public speaking-nya bagus, ya kita harus banyak-banyak mendengar. Gitu. Itu adalah, jadi aspek kebahasaan itu kan ada 4 ya, ini mah kayak kuliah nih jadinya. Aspek kebahasaan banget. Iya Soalnya kan? tadi aku habis belajar itu sih. Nah kan, aspek kebahasaan itu kan ada 4, ada berbicara, dari mendengar dulu, mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Jadi kalau misalnya kita pengen bisa berbicara lancar, public speaking-nya bagus ya, berarti kita juga harus banyak mendengar. Terus kalau misalnya kita pengen lancar menulis, berarti kita juga harus rajin membaca. Begitu. Gitu teman-teman. Nah, dan juga harus latihan. Oke. Jadi emang benar-benar jam terbang itu mempengaruhi ya, Kak? Betul. Terus misalnya kok apa? Lanjut, Kak. Oke. Jadi misalnya gini, kita nggak usah jangan pantang menyerah. Misal tulisan pertama kita kok nggak bagus atau mungkin dikritik, ya udah, segala kritikan diterima, jangan baper dulu ya. Misalnya ini tulisanmu kurang ini, ya udah itu diterima dan ditampung, dan kemudian kita coba lagi untuk menulis yang lebih bagus. Gitu intinya ya jangan baper juga. Gitu. Yang namanya pertama kali menulis atau mungkin pertama kali bikin konten itu kan nggak langsung bagus biasanya. Kita butuh proses juga. Gitu. Nah, kayak gitu kan. Terus lagi nih, ada lagi ilmu kita tentang kehumasan, karena ini adalah eranya itu berbasis IT ya, berbasis teknologi, dan juga banyak sekali kita bisa memaksimalkan media sosial. Gimana nih Kak Anjar caranya bikin, aduh mati. Apaan yang mati? Apa yang mati itu tadi? Belum mati loh. Barusan nih. Oh, laptopnya padam. Jadi laptopnya Kak Upi memang baterainya sedang low. Jadi tiba-tiba mati di tengah jalan. Jadi tadi yang mati adalah laptopnya ya teman-teman ya. Dan aku harus menjawab apa ini? Itu lampunya atau apanya gitu. Oke. Laptopnya. Tadi Kak Upi sampai mana tadi? Nah itu, aku mau jawab itu takut Aku mau nerusin jadi bingung. Oke, mungkin karena emang kita di organisasi kepramukaan nih Kak, kan tadi bicara tentang sosial media ya. Berarti kan kemungkinan sih yang saya ambil dari Kak Upi tadi, gimana sih caranya kita membuat konten di sosial media untuk sebuah organisasi, terutama dalam konsep sekarang ini yaitu di pramuka gitu Kak Anjar. Kan Kak Anjar juga mumpung ada dan humas juga nih. Oh iya. Ini yang pegang media sosialnya Purbalingga ini. Iya nih. Kok Purbalingga? Iya benar. Iya. Kok pikiranku Banjarnegara ya? Tuh, dikit. Aduh. Yuk dilanjut Kak. Iya Purbalingga. Ya teman-teman ya adik-adik, karena saya masih SMA. Kalau saya nggak pernah SMA, mohon maaf. Apa? MA. SMK berarti. SMK. Sama kalau gitu Kak. Ya, sama. Adik-adik ini kan juga kebetulan teman-teman ada yang barangkali jadi adminnya grup
atau mungkin adminnya media sosial Pangkalan atau Satuan Karya atau mungkin DKR, Dewan Kejaksaan dan lain-lain. Ya nek boleh sharing sih. Ya yang jelas karena kita pramuka kan juga salah satu organisasi yang juga punya tugas fungsi proses edukasi ya kepada masyarakat. Apapun edukasinya selama itu positif, lakukan. Jadi jangan sampai teman-teman berpikir seperti tadi Kak Niken bilang bahwa humas ya cuma ngantar surat. Ya, kalau dulu humas kan pasti identik dengan kirim surat. Saya pun sama. Pertama mikir humas ya cuma ngirim surat, kurir surat. Karena itu adalah yang selama ini mungkin ditekan-tekankan di alam bawah sadar kita waktu SMA atau SMK atau MA, seperti itu. Nah, kemudian apa hubungannya dengan medsos di organisasi di pramuka? Yang jelas gini teman-teman, ayo bareng-bareng jangan hanya berpikir media sosial hanya diisi murni semua informasi tentang waran saya atau hidup saya kegiatan ini dipublikasikan. Kegiatan ini juga, iya itu penting karena sehebat kegiatan apapun, sekeren apapun, ketika publikasinya tidak main, dokumentasinya tidak main, maka tidak jadi keren. Ya, setelah direncanakan baik, dieksekusi kegiatannya dengan baik, tapi tidak pernah dipublikasikan, itu saya katakan sebuah kegagalan organisasi. Karena ada 3 unsur, kelihatan ya, benar ya, 3 ya, 3 unsur berhasilnya sebuah kegiatan. Yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pendokumentasian. Ketika ada salah satu yang kurang, maka boleh dikatakan kurang berhasil. Nah, ketika kita bekerja di humas, ayo teman-teman posting bukan hanya sekedar kegiatan yang dilaksanakan. Boleh teman-teman edukasi ke masyarakat. Karena kita lagi rame-rame tentang COVID, oke, kita publikasikan tentang edukasi COVID atau edukasi lain melalui media sosial pramuka, ajakan-ajakan dan lain sebagainya supaya tidak monoton. Jadi tidak hanya mempublikasi kegiatan, toh, ya, tapi juga ada informasi. Jadi publikasi dan informasi. Boleh nggak Kak? Mungkin tentang kegiatan lain atau edukasi lain selain COVID, tentang kesehatan, tentang olahraga, ya selama itu bisa dikombinasikan, tidak melanggar norma dan etika, yang penting itu bermanfaat, ya sekali-kali boleh. Tapi tetap akhirnya jangan sampai malah tidak pernah publikasi kegiatan pramuka, malah kegiatan informasi yang lainnya. Tetap informasi yang pertama adalah tentang kepramukaan. Tapi sesekali ketika teman-teman boleh melihat itu ada di IG-nya Saka Milenial atau di aktif daerah dan sebagainya, itu kan kadang kegiatan pramuka, kadang edukasi, kadang postingan tentang ucapan hari-hari besar, bahkan mungkin bela sungkawa dan sebagainya, seperti itu lebih dinamis. Dan ketika teman-teman memang bisa publikasi dengan menggunakan video itu jauh lebih asik sih kalau menurut saya. Ya, jadi jangan monoton. Dan intinya adalah jangan sampai menebar hoax lah. Ya, jangan sampai teman-teman malah anggota pramuka menjadi terminalnya hoax. Ya, jangan sampai ya. Nanti nanti melangkahi norma-norma satya dan dharma pramuka. Dan yang ben asik, ya kalau bisa ya sering-seringlah posting. Ya, sering-sering posting, sering-sering sharing dulu. Ya, jadi sekali lagi teman-teman jangan seminggu sekali, sebulan sekali postingnya, kasih ya media sosialnya. Ya, banyakin posting yang sudah disaring. Itu ya Kak Dit. Oke, baik. Oke, gimana teman-teman nih? Kayaknya ada yang baru muncul juga nih. Iya nih. Kayaknya ada yang baru muncul nih. Wah. Diam aja deh, pura-pura nggak tahu ya. Kak Solihatun barangkali mau tanya, tadi kelihatannya sudah mau nyatanya Kak Solihatun Fitri. Solihatun Fitri, Pak Dita sudah
pindah tempat lagi, Kak Dita. Sudah mau pindah kayaknya. Oke teman-teman, ini karena barangkali silakan. Nah, kita jangan sampai ngobrol hanya dari satu sisi. Yuk kita ngobrol dari dua sisi. Barangkali teman-teman ada yang mau ada yang perlu kita jawab. Ini kan judulnya sharing session. Iya Kak. Gini masalah sosial media ya. Oke, boleh. On cam dulu. Oh iya dong, harus itu mah. Dari tadi on cam tapi tak digosok, sorry. Oke. Aku kan juga ikut Butuh Humas nih. Ada satu hal yang belum yang mungkin kelewat. Kita kan sebagai humas, kita kan ditugaskan untuk sebagai hubungan masyarakat. Jadi kita harus saling sebagai perantara organisasi dengan yang luar kan. Nah, salah satu hal yang tadi disebutkan harus aktif di sosial media untuk posting mulai dari kegiatan, sharing soal informasi dan lain sebagainya, lalu ucapan. Nah, semisal kalau otak kita mentok, kita nggak tahu harus posting apa. Cara kita biar dapat ide dan postingan. Itu yang mungkin teman-teman lain juga pertanyakan gitu. Oke, mentok ya? Mentok. Sebenarnya kebanyakan orang leading. Oke, kalau di saya ya, untuk saat ini kan yang namanya internet tuh luas banget ya. Informasi-informasi apa aja tuh banyak di situ. Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah kita ATM. Tahu kan ya ATM? Bukan anjungan tunai mandiri loh ya. Bukan anjungan tunai mandiri ya, tapi amati, tiru, lalu modifikasi. Nah, ketika kita misal nih di timeline kita nih scroll, ada info yang menarik nih, bisa tuh kita ambil. Kita ambil dulu nih, kita kumpulkan dulu informasinya, lalu kita ubah lagi deh. Misal penempatan dari bentuk visualnya itu kayak gimana, tapi informasi yang di situ itu bisa tersampaikan dengan visual yang berbeda. Nah, itu juga bisa. Paling simpelnya seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan? Oh, nambah ini. Oke, boleh. Humas sendiri, apalagi kalau kita pegang sosial media, pasti kan kalau sosial media itu adalah tempat yang bagaimana kita menyebarkan suatu informasi, dan itu kita harus up to date. Nah, biasanya langkah yang biasanya teman-teman ambil itu adalah kita kayak ngebuat jadwal tentang mingguan, bulanan, tribulan, atau satu semester gitu. Dan apalagi ini sih kalau misal teman-teman mentok atau stuck buat ide-idenya, itu bisa banget kayak tiap bulan tuh, bulan ini ada peringatan hari apa ya gitu. Terus kan kita kan juga kalau kita notabene sebagai pramuka itu kan biasanya juga ada kayak event-event. Nah, kita kan bisa kayak repost kegiatan, terus kita nanti kan humas itu kan juga bukan hanya kita seorang, tapi kita juga atas nama instansi, entah itu dari Dewan Kerja atau dari Korpit Cabang atau kita dengan yang lainnya. Nah, dengan misalnya misal Kak Abila dari Kuarcap nih, nah di KC-nya sudah ada kegiatan nih. Nah, kan kita kan juga bersinergi gitu, bersinergi untuk kayak ngaput apa. Terus kan banyak banget ya kegiatan sebenarnya itu di luar tuh ada gitu. Selain itu ya kayak yang Kak Adit sampaikan tadi sih, kayak ATM, amati, tiru, modifikasi. Apa sih yang sedang viral atau relevan sekarang, dan juga itu nggak melulu tentang kayak konten yang kayak ini event Jota-Joti atau ini event DSM atau apa, tapi bisa kayak kita untuk notice teman-teman, yuk kita tetap jaga jarak, tetap taati protokol kesehatan, dan juga apa aja itu baik gitu. Up to date aja sih sama yang ada gitu. Itu Kak Abdillah. Kalau aku sih gampang, mentok, repost. Nah, kan bisa. Ya, itu karena teman-teman tadi, aduh apa ya, sudah pusing, puyeng, mumet, nyut-nyutan, nggak ada ide lagi, ya sudah. Repost saja berita yang bagus. Ambil saja di IG-nya mungkin tempat lain, repost saja, tinggal yang penting di bawah itu nge-repost dari mana, dan itu yang menjadi salah satu mungkin kalau aku ngomong etika ya, ketika memang kita mau nge-repost ya tetap dibawalah sumbernya itu dari mana ya teman-teman. Jadi
apabila sudah bingung mau foto-foto apa, kegiatan habis, edukasi apa, mau bikin konten lagi nggak mood, bikin desain lagi nggak mood, ngedit video lagi malas, ya sudah. Kalau saya yang report sama sebenarnya kayak Mas Adit. Kalau amati itu modifikasi berarti di situ harus bikin. Nah lagi mungkin belum sempat ATM, ya sudah repost saja, tinggal copy salin tautan beres. Itu Kapila. Tapi ya yang keren-keren dong, yang bagus itu bagaimana? Kira-kira terjawab? Gitu. Abdillah. Atau mungkin saya nambahi, misalnya. Oke, boleh. Oke, saya nambahi misalnya ketika kita lagi desain, ketika kita lagi bikin konten, kok ternyata kita stuck. Tapi kita tuh masih ada desain yang harus diselesaikan. Salah satu cara yang sering saya lakukan adalah itu cuci piring, Kak. Beneran. Jadi misalnya, beneran, cuci piring itu membuat otak jadi refresh. Jadi nanti moodnya datang kembali. Kan kadang kalau kita bikin desain itu kan kadang kan mood-moodan ya, bergantung mood ya. Nah, untuk misalnya kalau sudah di tengah jalan kita stuck nggak bisa ngapa-ngapain, mau bikin juga nggak jadi-jadi, itu diletakkan dulu, keluar dari kamar, maksudnya keluar atau mungkin menjauh dulu dari komputernya atau laptopnya, terus cari aktivitas lain lah. Kalau saya mungkin saya milih cuci piring gitu, atau kalau nggak nyuci baju. Nanti setelah itu biasanya otaknya lagi fresh lagi, terus bisa melanjutkan pekerjaan. Kayak gitu sih. Ya itu mungkin nggak semua orang caranya kayak gitu sih, tapi barangkali teman-teman kok bingung ketika lagi di tengah pekerjaan kok stuck gitu kan. Nah, mungkin salah satu caranya adalah cuci piring. Gitu Kak. Boleh dicoba loh. Oke, mungkin yang dimaksudkan ikannya tuh kita refreshing gitu ya. Yang awalnya ngedesain di depan laptop, di depan komputer terus, kita coba deh keluar bentar gitu, lihat-lihat sekitar kita itu ada apa aja, mungkin bisa dijadikan sebagai inspirasi buat kita ngedesain lagi kayak gitunya. Keren. Iya betul, teman-teman. Hati-hati teman-teman. Ini mungkin Kak Niken perlu ditekankan Kak Niken. Takutnya ada yang enggak, maksudnya gini. Takutnya ada yang mengambil konsultasi di atas panggung. Tahu nggak Kak Niken maksudnya? Maksudnya gimana? Gimana tuh? Tadi kan bilang cuci piring ya. Ya, teman-teman, ini ada istilah jangan konsultasi di atas panggung. Maksudnya jangan dimakan mentah-mentah. Ambil disampaikan Niken. Nanti iya. menginformasikan pokoknya kalau lagi mentok cuci piring. Enggak, maksudnya gini, cara mengalihkan gitu loh. Maksudnya kan kita lagi capek nih, lagi desain misalnya kan. Kita lagi desain gitu. Capek udah stuck gitu loh. Nah, kita kan butuh refresh kan. Bolehlah kita menjauh dulu dari laptopnya, terus kita cari kegiatan yang lain gitu kan. Nah, kalau saya, itu kan saya nyontohin ya, kalau saya ya itu tadi cuci piring, tiba-tiba beberes gitu kan. Itu. Tapi aku pernah baca cuci piring. Gimana? Ada sebuah singkatan cuci piring, ternyata nyuci piring. Enggak beneran cuci piring gitu loh. Enggak, bentar. Abdil tadi mau bilang. Aku kemarin juga sempat pernah ketemu sama artikel di Instagram kalau nggak salah, itu kalau di akun soal ngoding sih, kalau mentok ngoding cuci piring, bener. Nah kan Cuci piring di sana. Iya, maksudnya ini beneran cuci piring ya, cuci piring dalam arti sesungguhnya, nyuci piring kotor gitu loh. Gitu. Jadi mungkin bisa dicoba barangkali lagi ngerjain tugas, lagi ngerjain skripsi, lagi mentok banget, pusing, dicobalah cuci piring gitu kan. Mungkin yang dicuci bentuknya doang, otaknya juga. Iya, mungkin nanti akhirnya otaknya juga kecuci. Ngarang banget asli. Ada yang mengalihkannya jalan-jalan ya oke. Iya, itu juga bisa. Kalau jalan-jalan takutnya kejauhan, nanti malah nggak balik-balik. Ya itu kan kalau naik-naik kan ya. Ketemu sekitar situ. Lagi jalan. Ada yang enaknya kayak saya ini Medang. Nah, itu beda lagi. Ya intinya itu waktu kita kayak udah nge-stuck itu intinya kita mengalihkan fokus dulu lah gitu loh, biar nggak terlalu kepikiran itu terus. Nah,
Ini salah satunya kan tadi kan Niken itu cuci piring. Mungkin teman-temannya lain bisa jalan-jalan atau ngeliat-ngeliat taman atau gimana, atau mungkin olahraga biar lebih seger lagi, itu juga bisa. Bisa tidur. Malah tidur, kalau tidur ntar ketiduran. Hmm. Oke. Yang lain mungkin Kak Dit. Iya nih teman-teman yang lain. Nih Kak Dharma nih udah balik lagi. Wah, halo, udah balik ya? Halo, mohon maaf, guys. Tadi dipanggil supervisor tadi. Oke. Masih kerja nih berarti Kak Dharma nih? Udah pulang. Oh, udah pulang. Alhamdulillah kalau gitu. Nih, yang masih kerja aja masih bisa nyempetin ya ikutan nge-Zoom bareng dari tadi walaupun off cam gitu kan. Nih, teman-teman yang off cam nih kemana aja nih? Kok masih banyak yang off cam ya? Ini juga Kak Ardo sampai kebalik itu gimana nih Kak? Mana sih? Aduh. Oke, gimana nih teman-teman yang lain? Rajin-rajin cuci piring ya. Nah, Kak Koko tadi bisa mikir ya. Oh, cuci piring. Ya, itu beneran cuci piring. Coba cari artikelnya deh. Cuci piring itu sama halnya dengan relaksasi, juga bisa meredakan stres. Coba carilah artikelnya, banyak gitu. Oke. Kalau piring kotornya nggak ada, makan dulu. Iya. Iya, kalau piring boleh. kotor. Nah, itu nanti jadi tambah stres kalau ternyata piring kotornya nggak ada. Ya udah, piring bersih dicuci lagi. Ya, berarti mungkin ke warung dulu, makan, Dan itu sekaligus nyuci piringnya. Betul. Gitu. Oke. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk mendokumentasikan setiap kegiatan ya. Jadi ini kan juga udah mulai sore sih, mungkin bentar lagi akan selesai. Sekali lagi kami mengingatkan untuk selalu mendokumentasikan dan juga jangan lupa untuk menandai Saka Milenial, terus juga bisa menandai Instagramnya Duta Humas juga. Ada Kak Adit, ada Kak Anjar, ada dari mana? Ada Kak Upi, ada Kak Dita, dan Kak Niken juga. Kak Niken apa Kak? Instagramnya Kak? Oh iya ding. Ya, Instagramnya Niken_direct. Kak Adit? Adit yang agak susah. Mungkin kalau saya tuh Instagram agak ribet username-nya nih. Mungkin bisa aja langsung diakses di s.id/adityaputra. Nah, itu udah ada sosial media saya di situ semua. Simbolnya gitu ya. s.id/adityaputra gitu aja. Daripada nanti bingung nyari username dari Instagram saya. Emang susah kok main menandai dirimu gitu susah. Iya, susah banget ya. Instagram gitu. Ya, mungkin Kak Dita enggak Kak Dita itu? Off ya? Kak Dita belum ada. Kalau untuk Kak Dita bisa di Dita berapa ya? A-nya 3 kalau nggak salah, Pramesti gitu. Kebanyakan A. Oke, gitu. Kak Upi siapa itu ya? Iya. Aku juga lupa. UPC underscore Palupi. Ya, tinggal dilihat saja teman-teman. Kalau saya singkat jelas padat sesuai nama saya Ginanjar Noviono. Atau SID Ginanjar Anafi. Bisa. Kalau mau cuma Instagramnya itu sesuai yang kelihatan di HP teman-teman, nama saya itu nanti cari saja di IG ketemu. Itu ya teman-teman. Sudah, karena sekarang juga masjidnya sudah lebih cepat. Nanti barangkali mau ada pengajian habis maghrib. Maulid Nabi ya hari ini ya. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nih? Sebelum kita selesaikan. Ini mau selesai, mungkin Kak ada yang Ardo masih diem-diem aja nih. Itu Kak Ardo lagi tidur, makanya pakai kacamata. Kak Ardo masih nungguin kita nih. Iya loh, udah mau selesai tapi masih diem-diem aja. Lagi nonton itu, 4D itu. Enggak. Kak Ardo lagi nonton film 4D itu, 8 dimensi, jadi gerak-gerak ya. Cuma pakai kacamata, dan nggak kelihatan ngantuk kayak. Itu Kak Ardo, kelihatan kalau lagi tidur. Kali mau ada yang disampaikan. Ini dari kita-kita insya Allah sudah cukup.
Oke, kosong nih kira-kira. Kosong ya. Hai guys. Halo. Widih. Halo. Kaku banget sih kalian, kayak jemuran kering. Sorry, kanebo kering. Gimana kalian semua? Baik-baik saja? Sudah bosankah dengan tugas yang di dashboard? Sudah kenalan sama Duta Humas? Sudah ya? Ini ada 20, ya baru mau 2021, hilang hari. Saya sangat senang sekali ketika ada yang sesi Zoom itu yang ikut cuma sedikit. Karena kompetisinya sangat kecil. Teman-teman, terima kasih teman-teman Duta Humas sudah meluangkan waktunya di sembari bekerja, sembari di jalan, sembari itu. Aku kok belum hilang kacamatanya ya? Pakai terus aja nggak apa-apa. Cakupan yang tadi. Makasih loh. Sudah menyempatkan waktu ya kan, yang lagi di pinggir jalan, lagi di mana? Waduh, ada video call. Bentar. Kira driver. Halo? Lagi Zoom. Tuh. Halo kakak-kakak. Halo Saka. Nanti dulu ya. Oke bosku. Bye. Salam. I love you too. Bye. Oh, ketahuan deh. Ya, tapi emang sengaja kok. Yo, kalau yang telepon Ganjar Pranowo tetap tak mute ya. Tahu. Boleh lah. Lanjut ya. Teman-teman, jadi saya kemarin sudah ini berkoordinasi, saya kemarin sudah berdiskusi dan menentukan kegiatan Gelar Saka Milenial akan dipandu oleh teman-teman dari Duta Humas. Nah, jadi ini challenge-nya masih disusun ya, tugasnya masih disusun nih, karena harus panjang, rigid, karena sampai tanggal 31. Dan ini merupakan, saya yakin yang kerja aja tadi bisa ikut Zoom, apalagi pas lagi nggak kerja. Gitu. Terus ini bisa dilakukan kapan aja, selama teman-teman masih pegang handphone dan ada pakai datanya. Jadi kita akan membuat 5 grup ya, ya Dit? Karena kan Duta Humas ada 5 orang nih finalis. Teman-teman yang final itu kan ada 5 orang. Jadi ada Kak Adit, ada Kak Niken, ada Kak Upi, ada Kak Anjar, sama ada Kak Dita. Dita mana? Hilang ya? Nah, melanjutkan. Di pendaftaran dashboard Gelar Saka Milenial, jumlah peserta sekarang itu ada nggak tahu ya? Jumlah peserta itu yang daftar itu sudah 718 orang. Itu terdiri dari 600 tadi pagi ya ini ya. Kalau yang ini tadi
hari ini, jam ini 718 orang. Tadi pagi itu yang di hari Provinsi Jawa Tengah itu ada 681 orang. Dari Aceh 2 orang, dari Bali 1 orang, dari Jogja 2 orang, dari Jambi 1 orang, Jawa Barat 6 orang. Ih. Ganjar Pranowo yang ini. Kan. Ibu negara. Kan. Ini lebih penting lagi. Waduh. Mana? Nggak lihat. Diangkat dulu lah, Mas. Oh iya, diangkat dulu ya. Ngeblur. Waalaikumsalam, Kak. Wow. Masih tajib. Wah, penting. Nggak ada 2 ini. Penting itu. Kais tajib. Jadi gimana tadi? Oh, ini ngobrolnya penting ini. Ini penting. Ini penting banget karena mungkin teman-teman juga belum tahu. Tadi itu Kais Tajib. Kais Tajib itu adalah sekretaris Kuartir Daerah Jawa Tengah. Ya, gitu. Luar biasa. Nah, teman-teman, kita tunggu saja infonya. Ternyata ini pembicaraan yang sangat amat rahasia. Ini harus silent dari semua orang. Hari Kamis pagi jam 8 upacara pembukaan. Teman-teman semua siap tuh. Tak bocorin loh ya di sini ya. Belum tak pasang di dashboard ya. Kamis pagi ya. Kenapa pagi? Karena siang ada sesi. Ya, oke. Enggak. Ya. Sampai di mana tadi? Tadi dibentuk 5 kelompok. Peserta ya kan? Peserta dong, aku masih ingat. Peserta itu Jawa Barat ada 6, Jawa Timur ada 4, Kalimantan Utara 1, Bangka Belitung 1, Kepulauan Riau 1, Sulawesi Selatan 2, Sumatera Selatan 1, Sumatera Utara 2. Ini yang terdaftar di dashboard. Ya. Nah, sebenarnya sih nanti juga akan tak tulis di dashboard sih terkait dengan pembagian ini. Nah, teman-teman ini join di Zoom, jadi akan dapat visual juga, dapat engagement juga dengan teman-teman Duta Humas yang ada di sini. Nah, harapannya teman-teman
tugasnya sebenarnya adalah akan dibuat kelompok. Masing-masing bisa memilih mau join kelompoknya Kak Niken, kelompoknya Kak Upi, atau kelompoknya Kak Anjar, atau kelompoknya Kak Adit, atau kelompoknya Dita. Ditanya mana nih? Jadi ada 5. Semuanya bebas. Nah, semuanya nanti akan diinformasikan cara bergabung kelompoknya di sosial medianya kakak-kakak Duta Humas dan Duta Humas. Akun Duta Humas maksudnya, dan akun sosial medianya kakak-kakak Duta Humas. Gitu. Ya. Nah, dari kelompok itu nanti akan diberikan tugas oleh masing-masing pengampunya. Pengampunya ya ada Kak Niken, ada Kak Upi, ada Kak Adit, ada Kak Anjar, ada Kak Dita. Teman-teman disuruh apa aja, semuanya akan ada di sosial media. Ada yang di sini tidak membuka sosial media dalam 1 hari? Tidak ada. Pasti semua membuka sosial media. Ya kan? Kerja aja buka sosial media, apalagi sekolah, ya kan? Nah, tugasnya akan ada di sosial media semua, dan teman-teman harus melaksanakannya apapun yang diperintahkan atau ditugaskan oleh kakak-kakak dari Duta Humas. Seperti itu, dan ini akan berlangsung ongoing, paralel dengan apapun kegiatan yang akan kita lakukan secara daring. Baik itu nanti ada webinar, ini akan existing berjalan. Jadi bisa jadi ini nanti mungkin tidak akan ada di dashboard karena sudah ada existing awal di situ. Karena sampai tanggal 31. Seperti itu. Ya. Ini sampai di sini mumpung bisa bertanya ya kan. Jangan tanya cuma lewat DM terus ya kan. Capek ya kan. Adminnya itu lebih enak ngomong daripada balesin pakai jempol ya kan. Ini mumpung ketemu ada pertanyaan enggak sampai detik ini jangan nanya nilai saya sekarang berapa ya. Masih direkap. Mas, ya Mas. Ya, silakan. Mas, nanti kelompoknya itu dikasih tahu di sosmednya akun kita Humas, Mas? Di akunnya Duta Humas dan akunnya kakak-kakak Duta Humas. Jadi kan misalnya nih, misalnya saya Duta Humas nih, saya posting lah di situ. Ayo siapa yang mau join kelompokku di story misalnya, aku posting di story atau di reel gitu. Ayo teman-teman gelar saka milenial pakai hashtag misalnya. Siapa yang mau join di kelompokku, balas reply di sini plus pakai hashtag apa dan sebagainya. Mungkin nggak tahu ya kreativitasnya kakak-kakak Duta Humas kan lebih hebat dari Kak Ardo ya kan. Kayak gitu. Jadi mungkin mereka jangan berekspektasi kayak Kak Ardo. Mereka mungkin akan lebih gila lagi, nggak tahu kan. Membuat teman-teman itu biar lebih dapat engagement juga dengan kakak-kakak Duta Humas. Kayak gitu. Jadi terserah nanti kakak Duta Humas tuh mau modelnya mungkin hanya story yang cuma sebentar terus nanti story ini akan saya delete dalam waktu 1 jam. Silakan yang mau bergabung dengan saya, silakan. Loh, itu bisa jadi kan. Idenya kan lebih gila lagi mungkin dari saya kan. Ini story akan saya delete dalam 5 menit. Yang mau join di kelompok saya, teman-teman gelar saka milenial, silahkan. Loh, bisa jadi kayak gitu ya. Karena saya akan hanya membuka pendaftaran cuma 5 menit, misalnya kayak gitu. Boleh, itu kan terserah kakak-kakak Duta Humas, ya kan? Kayak gitu. Jadi kita akan mencoba mengimplementasikan kegiatan kita di lapangan, misalnya kita berkemah, kita berkegiatan sebelumnya. Dengan virtual itu sebenarnya kita bisa gitu. Jadi kita bisa mempraktekannya secara visual atau mungkin secara daring. Jadi teman-teman sekarang udah mencoba kemarin mencari jejak ya kan. Ngekliknya di mana nih Kak? Downloadnya di mana? Woi, kalau kamu DM ke saya ya kan, DM ke Saka Milenial itu berarti kita mengasih tahu ya kan. Dan itu tidak sedikit teman-teman yang bertanya seperti itu ya jawabannya. Silahkan semangat mencari tombol downloadnya di mana. Bukan karena UI UX-nya jelek ya, enggak, ya kan? UI UX-nya cukup lumayan lah ya untuk tampilan dashboard kita. Cuman teman-teman aja ya karena bukanya pakai handphone, jadi kan, di mana ini kayak gitu. Coba kalau teman-teman pakai laptop itu beda. Gitu Dharma, cukup jelas?
Jadi kayak anu ya, Mas, kayak pinkon sih, kayak pinkon lah. Jadi yang ngasih tugas kan kayak Kalau yang ngasih tugas pinkonnya kayak gini, kalau mau diistilahkan kayak gitu, pinkonnya saya. Nah, oh teman-teman iya, Duta Humas itu bindamping, ya kan? bindamping ya, katanya bindamping. Nah, itu maksud saya Mas. Bindamping. Ya. Saya orang pramuka lawas, nggak cuma Anjar doang yang lawas, saya lebih lawas. Gitu. Oke, nanti pun untuk menarik perhatian kakak-kakak atau peserta gelar Saka Milenial biar bergabung di kelompoknya kakak-kakak Duta Humas, kakak-kakak Duta Humas juga akan punya acara sendiri-sendiri gitu. Yang join kelompokku akan tak fallback dalam waktu 10 menit misalnya, itu kan bukan keren ya kan? Misalnya, ini bisa saling oke. Habis itu oke ya, difikskan ini kelompokku adalah ada 30 orang, ada 150 orang. Oke, yang diverifikasi lagi kan boleh ya sama kakak-kakak Duta Humas ya. Beneran nih ada 150 orang nggak? Kalau ada yang sudah daftar di tempatku, listnya ini silahkan reply di bawah ini. Bukan panjang. Siap Kak, siap. Kan panjang itu komennya. Oh iya bener, ada reply jumlahnya atau like, reply dan like postinganku ini yang terdaftar di kelompokku. Kan panjang. Belum nanti kalau Kak Niken suruh like dan subscribe channel YouTube-ku, kan panjang lagi gitu. Itu terserah sama kakak-kakak Duta Humas. Ya. Bukan berarti ini sebuah beban berat, enggak, karena itu as usually kalian lakukan, like, comment, ya kan, subscribe atau apapun lah, reshare, repost. Nah, cuman ini akan lebih, saya memang tidak membuat grup WA, saya tidak membuat grup Telegram di kegiatan tahun ini. Karena saya pengen kalian berinteraksi lah di dunia maya yang sebenarnya, yang penuh dengan hoax, ya kan, penuh dengan dunia tipu-tipu, ya kan. Kalau kalian sudah bersatu sebuah pasukan, ya kan. Misalnya nih pasukannya Kak Niken, Kardo lapor pasukan saya ada 200 orang. Ini yang kompak 100 orang, yang 105, yang sisanya anget-angetan. Oh, gitu. Kan bisa kelihatan. Yang disuruh komen di kelompokku cuma 200 orang, tapi yang like komen cuma 50 orang. Kan kelihatan. Oh, oke. Gitu. Jadi dari situ nanti akan dibimbing oleh kakak-kakak Duta Humas, akan diarahkan untuk bagaimana dan seperti apa berperilaku oke di sosial media, ya kan? Kemudian bagaimana kalau ada berita yang miring seperti ini, mari kita keroyok bareng-bareng, perpasukan misalnya kayak gitu, apapun lah itu nanti yang akan terjadi, karena kita akan pasti mengikuti perkembangan dari berita, perkembangan dari apapun. Jadi bisa tentatif, bisa sangat fluktuatif sekali materi dan apapun kegiatannya. Kayak gitu. Ya. Karena harapanku di gelar Saka Milenial ini teman-teman ya turun benar, bergerak itu ya bergerak. Bergerak kalau misalnya kita tidak bisa punya kekuatan, punya waktu, tapi kita punya waktu untuk selama daring, ya kita maksimalkan hal itu. Seperti itu. Ya. Capek ngomong. Gitu, Kak. Duta Humas, ada tambahan mungkin? Oke, itu teman-teman. Tadi sudah ada arahan dari kakak Pinkon. Inilah serunya gini loh. Inilah serunya kita tidak ngerti siapa saja sih yang ikutan. Sama-sama peserta itu tidak pernah ngerti. Makanya ini nanti ketemu di Zoom itu media kalian ketemu, tapi kalian diam-diam baik. Tapi kalau ketemu di sosmed, saya yakin teman-teman itu jarinya lebih liar daripada kalian ikutan Zoom. Ayo, mau taruhan. Ya, jadi benar-benar saya pesan kepada teman-teman semua untuk memanfaatkan hal ini. Saya tidak akan membuka grup, saya tidak akan membuka WA maupun Telegram, yang lainnya yang berupa grup. Saya ingin mengumpulkan peserta gelar Saka Milenial itu di timeline. Di timeline, di sosmed, ya teman-teman tahu, oh sudah dikomen sama temanku, oh oke, oh ini ada temanku komen apa ya, nah dari situlah teman-teman akan
punya intuisi, punya inisiatif, punya apa yang harus what's next yang harus dilakukan. Mungkin hal yang baru buat teman-teman ya, karena belum pernah diajak jadi pasukannya siapa. Ya semoga seru deh. Ya, mohon maaf ya kita seadanya. Yuk bisa yuk. Prok dibantu ya. Oke. Harus bisa. Upi mau nambah nih, kelihatannya dari tadi mau ngomong. Enggak sih, cukup udah maghrib. Intinya buat kakak-kakak peserta gelar saka milenial, nantikan pengumuman selanjutnya di story IG Duta Humas. Jangan lupa follow. Nah, follow itu Duta Humas maksudnya. Jadi teman-teman, karena saya nggak tahu waktu Indonesia bagian Semarang. Kalau waktu Indonesia bagian Purbalingga sudah adzan maghrib. Jadi mungkin kita kurang bijak kalau kita masih terus lanjut. Sementara kita cukupkan ya teman-teman. Nanti barangkali teman-teman mau ke masjid. Kalau yang mau sholat di rumah, ya silakan. Itu ya kalau dari saya intinya nanti teman-teman kita tunggu di sosial media masing-masing. Foto. Ya foto dulu. Adit, klik date. Udah gelap banget ya. Siap. Oke, udah ya. Kita dokumentasi dulu. Udah siap? Ini nggak ada yang on cam lagi nih. Cukup 1, 2. Oke, udah nggak ada lagi. Oke, bentar. Wait. Udah ya? 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Yuk, yang mau lanjut ibadah sholat maghrib, dipersilahkan. Terima kasih sudah gabung sampai sesore ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Pokoknya pantau aja dashboard dan juga sosial media Saka Milenial. Terima kasih. Sama-sama, Dede. Terima kasih semuanya. Izin live.